Selanjutnya yaitu orasi pendidikan Al-Quran kepada Habib Abu Bakar Al-Kaf. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haitsu qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Haitsu qala fi hadisihi syarif khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wa qala fil hadisil akhar man izdada ilman wa lam yazdad hudan ay zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang kami muliakan masyayikhina wa nakhussu bidzikri Kiai Masduki Al-Hafid Kiai Muhammad Hatta Qadir, dan kepada yang terhormat Kiai Ainul Yakin Kiai Ahmad Syakir, dan kepada Bapak Rifai Ustadz Mukhlisin, panitia, hadirin hadirat, dan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillah, di siang ini kita dapat berkumpul bersama, berjumpa dalam satu tempat, bermuajahah, yang alhamdulillah saya juga berjumpa dengan beberapa dari murid, baik yang jauh atau yang dekat, dari Sayyidil Habib Hamid bin Syekh Al-Habsyi. Beliau Kiai Ainul Yakin, mata'allahu hayatahum wa ahlah, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, di siang ini kita dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat-nikmat ini tiada terhingga yang kita rasakan pada siang ini. Semoga nikmat ini tidak pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Orang tua berbahagia dengan keberhasilan putranya, guru berbahagia dengan keberhasilan siswanya, simpatisan berbahagia dengan keberhasilan apa yang diharapkan kepada santri-santrinya, dan kita semua di sini semuanya dalam rangka berbahagia. Semoga kehadiran kita, baik yang dari dalam kota dan luar kota, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sebagai pencinta Al-Qur'an, sebagai pencinta Ahlul Qur'an, dan semoga itu semua dan kita semua yang hadir di sini dirindukan oleh Al-Qur'an kelak di surga. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang saya kutip tadi ada kalimat dzurriyyatan di'afa. Tadi disebutkan oleh beberapa daripada pembicara sebelum saya, menyampaikan beberapa motivasi dan menyampaikan beberapa juga kalam-kalam yang juga cukup berarti bagi kita semua. Ketika Bapak Rifai menyampaikan beberapa daripada motivasinya dalam ihdinas siratal mustaqim, kita semua cengang dan kita semua terpukau, dan semoga itu semua tidak berarti kita mengantuk dan lelah. Tetapi ketika Ustaz Rifai berbicara tentang hadiah umroh dan lain sebagainya, kita sudah mulai segar lagi dan tertawa dan lain sebagainya, bahkan bertepuk tangan. Saudara-saudara sekalian, iya, kalau dalam hadiah itu memang membahagiakan, tetapi kita lihat bagaimana proses sang hafid dan hafidah dalam menjalani proses tahfidil Quran, bagaimana proses pembina, pengasuh dalam mengajarkan anak-anak kita untuk mencapai dalam 30 juz. Yang disampaikan oleh Mars tadi, bahwa menghafalkan Quran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin di antara kita ada kala seorang santri mengatakan, buat apa aku menghafal Quran, sedangkan orang tuaku pun bukan hafid dan ibuku bukan hafid. Atau mungkin seorang santri ketika mengaji di salah satu pojok kamarnya, temannya mengatakan, lengan opo sampeyan iku kok rajin-rajin, lah bapakmu ya opo kok ya mulai tetap nang sawah. Ini kadang-kala yang mengembosi kepada para santri.
Atau kadangkala seorang santri mengatakan, loh, iki setan putih ini teko iki kok mendadak ngaji. Ada beberapa ucapan-ucapan teman seperti itu, karena kami juga pernah nyantri. Atau mungkin orang tua ketika datang ke pondok melihat anak yang sedang kurus, kemarin timbangannya cukup dan sekarang dikirim lagi kok kayaknya berkurang. Kadangkala orang tua mengatakan, sudahlah nak, kalau sudah tidak mampu ya tidak usah ngapal no. Nah, ini orang tua yang kadangkala tidak mampu atau mungkin terpengaruh oleh beberapa omongan yang membuat kita kadang-kadang tidak mampu. Lawal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah hai engkau manusia ketika kau tinggalkan di belakang kalian dzurriyyah di'afa, keturunan yang lemah. Kewajiban sebagai orang tua tentu mendidik anak bagaimana menjadi dzurriyyah sholihin, sebagaimana doa para anbiya, Rabbi habli minas sholihin. Tapi tentu tidak hanya orang tua itu mendoakan, tidak hanya orang tua itu juga datang dan melihat, memberikan sebagian daripada rizkinya dan kemudian kembali. Tetapi di samping itu ada beberapa kekuatan-kekuatan spiritual yang harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akal begini mampu menghafal 30 juz? Bagaimana kemudian nurani yang seperti ini mampu fokus kepada Al-Quran dikala pemuda dan pemudi sekarang sibuk dengan beberapa kesenangannya. Dzurriyyatan di'afa adalah mereka yang kemudian ketika menganggap ini benar dengan alasan karena dilakukan oleh semua manusia, karena banyak yang mengerjakan itu dianggap benar. Beberapa orang tua menganggap, anakku kok tidak keluar di malam minggunya, ayolah nak, coba buka jilbabmu sedikit supaya kau tetap laku begitu. Ini pemikiran-pemikiran orang tua yang di'afa, yang kemudian juga akan menurunkan dzurriyyatan di'afa. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala beberapa pemuda masyarakat atau mungkin sebagian saudara-saudara kita yang mereka belum tersentuh kepada agama, belum punya perhatian kepada solatnya, tidak sempat memerintah anaknya untuk solat, putra dan putri kita fokus kepada Al-Quran dan agamanya. Namun tentunya saudara-saudara sekalian, kadangkala seorang santri mengatakan ketika saya bertanya, kenapa engkau wahai santri menghafalkan Quran? Ini yang juga harus diperhatikan kepada wisudawan dan wisudawati, adalah bagaimana menghafal Quran tidak hanya sebagai label al-hafid. Menghafal Al-Quran tidak hanya sebagai ingin bahagia orang tua, tidak hanya ke sana, tapi ada nilai-nilai yang lebih tinggi dan lebih dalam daripada itu, adalah bagaimana kita menjadi muhibbul Quran dan juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad zuhdan, tapi tak bertambah ketakutannya kepada Allah, solatnya berkurang, solatnya tidak diperhatikan, atau mungkin hafalannya wa na'udzubillahi min dalik, hari demi hari berkurang, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidaklah bertambah kepada Allah kecuali hamba ini semakin jauh daripada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada beberapa anak ketika kita tanya, kenapa engkau menghafalkan Quran? Ya, itu cita-cita saya Ustaz. Kenapa engkau bercita-cita menghafalkan Quran? Ya, biar saya sering diundang tetangga untuk hataman. Ini salah satu alasan. Semurah itu punya cita-cita. Idan ya Syekh Bilal, hadal rajul yus'al limada tahfadzul Quran? Faqala likay da'ani al-jiran li khatmil Quran wa hadha min ba'di amali. Karena mulai tadi mungkin kurang, tidak ada yang mengerti katanya, jadi saya ceritai sedikit biar mungkin juga ikut. Jadi biar saya diundang tetangga 40 hari, diundang tetangga 7 hari, diundang tetangga tahlilan, diundang tetangga maulidan untuk khatmil Quran. Tidak semudah itu kita punya cita-cita. Ini khusus kepada wisudawan dan wisudawati. Kemudian di tengah-tengah itu ada proses yang tentunya harus tetap mempertahankan. Nah, inilah katanya Al-Quran dalam firman Allah yang lain,
kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hai orang-orang yang beriman, penafsiran dalam Imam Fakhruddin dalam tafsir Al-Kabir mengatakan bahwa khitab ini adalah kepada mereka yang alim, kepada mereka yang pandai, yang beranggapan kalau aku sudah pandai, kunu ibadalli, jadilah kalian penyembah aku, pengagum aku. Nah, ini yang ditegur oleh Al-Quran dalam tafsir tersebut. Tetapi Al-Quran mengatakan walakin kunu rabbaniyin, jangan kau katakan kunu ibadalli, jangan kau katakan engkau menjadi hambaku, engkau menjadi budakku, engkau menjadi pengagumku. Atau ada orang kalau kepinteran sudah mengaku dewa. Ini yang ditegur oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah engkau yang berjiwa rabbani. Nah, berjiwa rabbani itu dimana kau seorang yang alim. Dalam penafsirannya Ibnu Abbas mengatakan bahwa rabbaniyin itu adalah hukama, ulama, mereka orang-orang yang bijak, mereka orang-orang yang alim. Jangan sampai tidak berjiwa rabbani yang kemudian menjadi mufsiduna fil ard, tetapi menjadi orang-orang yang rabbani. Sebagai guru harus bagaimana juga berjiwa rabbani. Makanya antara pengajar dengan pendidik lebih dalam daripada pendidik, daripada sekedar mengajar. Murabbi siang mengajar, malam mengangkat tangan dan mendoakan santrinya. Ini adalah sang murabbi. Sehingga kita mengatakan kepada guru-guru kita, murabbi ruhina, pendidik jiwa kita, pemupuk hati-hati kita. Hada bimanakun, murabbi ruhina. Tidak hanya mengajar, sang guru mendoakan kepada santri dan santrinya bagaimana ilmu yang sudah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, kita marilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dihasilkan dan diraih oleh para wisudawan dan wisudawati adalah juga termasuk daripada apa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman itu semua dari Allah, kecerdasan itu juga dari Allah, kemampuan kita terhadap menghafalkan 30 juz adalah dari Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah alaina futuhal arifin wansur alaina khazaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Ini mungkin yang bisa saya dapat sampaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.